Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Terima kasih Ustadz Arif yang telah berkenan untuk mengisi pengajian kita kembali pada pagi hari ini. Tak lupa kita ucapkan kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga karunia serta hidayah agar kita bisa berkumpul bersama di sini, dan salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangannya lah kita bisa mengenal Islam, dan semoga Islam itu akan selalu hadir dalam hidup kita sampai kapanpun. Sebelum kita mulai pengajian kita kali ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mungkin monggo kepada Ustaz Arif, dipersilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Assalamualaikum. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, semoga rahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat terus berikhtiar untuk istiqomah eh, di jalan kebaikan. Qadarullah kita masih ada di bulan haram, di mana setiap amal salih, amal kebaikan itu Allah lipat gandakan. Ya, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Saya masih terus mengingatkan, ini masih berada dalam rangkaian bulan haram, kan ada 4 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, di sini eh, kita dikaruniai kesempatan oleh Allah hadir di bulan haram, di satu dari 4 bulan istimewa. Jelas tidak sama. Itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 di antaranya, minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah bulan haram. Saya mengingatkan itu. Itulah yang menguatkan kita di dalam ketabahan. Nah, karena ada pelajaran-pelajaran dari kajian kita tentang sirah Nabi ini. Sebelum saya masuk kepada tema inti yang diamanahkan kepada saya itu, saya ingatkan dari metode yang biasa saya gunakan agar mudah mengingat. Peristiwa Amul Khuzni ini terjadi di tahun ke-10 setelah kenabian. Saya akan sampaikan waktu kita mengkaji, memulai secara berurutan. Kita menyandarkan kepada kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri karena kitab ini mudah diakses. Sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa kayaknya. Nah, kitab ini menggambarkan 3 bagian. Sebelum kelahiran Rasulullah, setelah kelahiran Rasulullah, dan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, di bagian yang sebelumnya kita bahas, sebelum kelahiran Rasulullah SAW, itu berbicara tentang sejarah bangsa Arab. Dan itu pun masih diringkas sedemikian rupa. Nah, setelah kelahiran Rasulullah SAW, itu terbagi menjadi 2 bagian besar. Sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, qoblal bi'atsah, itu dari usia 1 sampai 40 tahun.
Bagian yang kedua adalah ba'dal bi'tsah, setelah beliau ini diutus sebagai nabi dan rasul. Nah, bagian yang kedua ini kan terbagi menjadi dua lagi. Sebelum hijrah dan setelah hijrah. Nah, dari usia beliau sekitar 40 tahun sampai beliau wafat di usia sekitar 63 tahun. Kalau kita sudah sampaikan kemarin, di usia 63 tahun lebih 4 hari dengan kalender bulan, ya, berdasarkan peredaran bulan, kita menggunakan kalender Hijriah, perhitungannya. Nah, itu kan terbagi menjadi dua. Ada rentang masa 23 tahun. Dari 23 tahun perjalanan kehidupan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun pertama itu di Mekah. Kita menyebutnya untuk setiap waktunya tahun pertama, tahun kedua setelah kenabian. Nah, biasanya nanti setelah hijrah baru kita menggunakan istilah tahun kedua setelah hijrah, tahun kedua, ketiga setelah hijrah dan seterusnya seperti itu. Nah, kejadian Amul Huzni, nah, karena kita sudah bahas sebelumnya, ini terjadi di tahun ke-10 setelah kenabian. Nah, saya mohon izin untuk saya tampilkan kitabnya untuk melihat beberapa bagian pentingnya. Terlihat ya, Mas Fahri? Gus, ini terlihat, Gus? Terlihat Ustaz. Alhamdulillah terlihat jelas Ustaz. Eh, Amul Huzni. Nah, di sini kan kisahnya kemarin kajian kita di bulan lalu itu tentang pemboikotan total. Jadi eh, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW sejatinya menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi secara waktu urutannya itu kan sudah kita jelaskan kemarin ya. Yang tadi sudah dibagi 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun itu kan terbagi juga menjadi dua. 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Eh, Saya harus juga menyampaikan dari yang disampaikan Ustadz Ada ya kemarin, ada yang menyebutnya berdakwah secara privat karena menemui orang per orang, belum terbuka, ya, belum terang-terangan, ya. Sehingga selama 3 tahun itulah yang diduga oleh para ahli siar, eh, Rasulullah SAW dapat menghadirkan lebih dari 40 orang sahabat yang akhirnya masuk Islam. Dan itulah menjadi dasar pemikiran kenapa ketika di dalam berdakwah itu kita diajarkan juga untuk memperhatikan situasi dan kondisi yang melingkupi satu proses dakwah itu agar dakwah itu tetap berlangsung. Karena nanti tetap terulang ketika Rasulullah SAW mengalami eh, penderitaan, para sahabat itu juga sudah memiliki kekhawatiran. Karena misalnya ketika ada berita beliau berhasil dibunuh, itu ada pelajarannya. Meskipun telah berulang kali terjadi bahwa berjuang ini bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Tetapi nanti ada kasus yang terhubung dengan peristiwa dalam Amul Husni ini, bahwa eh, benar-benar sudah diajarkan oleh Allah, perjuangan dakwah itu tidak bergantung kepada manusia. Dan ini salah satu pelajaran utama. Ketika wafatnya Abu Talib, ketika wafatnya Ummul Mukminin Khadijah, ini urutannya seperti itu ke dalam peristiwa ini. Itu menunjukkan pelajaran penting bahwa dakwah itu tidak boleh bergantung kepada manusia. Dan itulah kenapa saya koreksi judul yang pertama kali itu Mas Fahri, sehingga saya koreksi dengan kata ujian keteguhan. Karena kita tidak hanya untuk tidak berbicara masalah supaya apa judulnya menjadi populer, judulnya enggak, tetapi judulnya harus mencerminkan sesuatu yang substantif dari apa yang kita kaji.
Karena tahun kesedihan ini, meskipun judulnya adalah Amul Huzni, karena untuk menunjukkan secara individu Rasulullah SAW secara keluarga benar-benar diuji dengan ujian yang sangat hebat. Kehilangan paman beliau selama ini, tetapi sejatinya kesedihan beliau itu sebelumnya. Ketika sebelum wafat itu beliau mendampingi Abu Talib itu, dan Abu Talib karena juga ditekan oleh orang-orang musyrik Quraisy, sehingga oleh memilih dia nanti ada bagaimana kata-kata akhirnya ketika menjelang ajalnya itu membuat sedih Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, maaf saya masih ingin menghantarkan. Jadi dari dakwah yang 3 tahun pertama itu secara sembunyi-sembunyi lalu diperintahkan untuk secara terbuka. Begitu masuk tahun keempat, itu tahun keempat, dakwah secara terbuka, tekanan itu langsung diarahkan secara terbuka kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Rasulullah SAW dan kaum muslimin dianiaya, tahun keempat. Semakin keras di tahun kelima. Di antara bukti peristiwa kejadiannya itu adalah keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Ayah, ibu, anak semuanya disiksa. Bahkan ayah ibu itu menjadi sampai meninggal dunia. Sehingga Rasulullah SAW merasakan kekhawatiran dan kesedihan melihat pedihnya penyiksaan yang mereka alami itu, termasuk kepada Khabab, kepada Bilal dan yang selainnya ya. Ini sudah saya sampaikan. Akhirnya Rasulullah meminta agar mereka hijrah ke Habasyah. Itu ke Afrika, ke Habasyah, nyebrang lautan itu. Nah, itu eh, ada pelajaran juga sejatinya di situ. Tetapi kalau kita lanjutkan misalnya, tahun ke-6 di balik ujian itu ketika semakin keras, bahkan ketika Umar bin Khattab berencana membunuh Rasulullah SAW ketika itu masih kafir, akhirnya masuk Islam. Dua kesatria utama dari Bani Adi, satu dari Bani Adi maksudnya, dua kesatria utama, satu dari Bani Adi, ini dari kalangan Quraisy, dan satu dari Bani Hashim, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an. Masuk Islam mereka itu. Mereka itu masuk Islam, akhirnya membuat khawatir. Sehingga masuk tahun ketujuh, disitulah ada penawaran, puncak penawaran. Orang-orang musyrik ini khawatir. Sehingga tawarannya adalah Rasulullah diminta oleh sekitar beberapa orang yang mewakili orang-orang musyrik, nanti akan diulang lagi sekitar 25 orang yang datang kepada Abu Talib secara terbuka untuk meminta Rasulullah SAW kembali setelah peristiwa pemboikotan total ini. Jadi eh, diminta itu Rasulullah, diminta ketika ditanya untuk apa? Untuk dibunuh memang, dan akan diganti dengan setiap putra terbaik dari setiap kabilah. Abu Talib menolak. Kemudian Bani Hashim menolak. Bani Muttalib juga, Bani Abdul Muttalib juga menolak. Tidak, bukan hanya yang mukminnya saja, yang kafirnya pun menolak. Sehingga mereka akhirnya tahun ketujuh itulah dimulai pemboikotan total. Nah, di masa pemboikotan total itulah ada terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Sudah saya sampaikan kemarin dengan Bapak Ibu, monggo diingat ketika saya membacakan riwayat yang dikisahkan oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an. Di antaranya disebutkan, walaqad ra'aitu nisa bi asma'atin ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'am illa waraqus syajar. Di antaranya. Karena itu saya ringkaskan. Kami tidak punya makanan apapun sampai kecuali memakan dedaunan. Ini saya sampaikan kemarin waktu khutbah ini, ketika karena eh, adalah sepertinya adalah Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Saya menggunakan kisah ini untuk mengingatkan bahwa kita tidak semulia Rasulullah SAW, karena nanti disingkap itu kemuliaan beliau. Beliau menembus 7 langit dan melewati 7 langit itu hingga ke Sidrah Al-Muntaha. Itulah kedudukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi. Tapi beliau dalam kehidupan duniawinya diuji oleh Allah, bahkan sampai pernah mengalami hanya memakan dedaunan. Tetapi beliau menunjukkan kepada kita beliau tetap bersabar. Kita tidak semulia beliau dan tidak diuji seberat beliau, sedikit-sedikit tidak sabar. Itu yang menjadi
pelajaran bagi kita. Nah, selengkapnya tentang peristiwa itu nanti, nah ini kejadiannya. Saya mundur ke belakang dulu. Maaf Bapak Ibu, saya kembali dulu ke sebelum peristiwa yang melatar belakangi nanti peristiwa Amul Huzni. Nah, jadi ini tema sebetulnya yang menjadi penghantar peristiwa Amul Huzni. Akhir wafdi Quraisy ila Abi Thalib. Jadi ini adalah rombongan peristiwa ketika para pemimpin Quraisy musyrik saat itu untuk terakhir kalinya mendatangi Abu Thalib untuk meminta Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, karena saya agak demam ini, kalau saya sedikit-sedikit batuk, saya mohon maaf ya. Kharaja Rasulullah SAW minasya'ab. Jadi Rasulullah SAW itu keluar dari lembah. Kan 3 tahun itu peristiwanya yang sejatinya tidak dibatasi kapan itu berhentinya. Tetapi setelah 3 tahun kan akhirnya eh, perjanjian yang digantung di Ka'bah itu kan dimakan rayap. Dan sebagian orang-orang Quraisy sendiri membatalkannya. Ini. Rasulullah SAW itu keluar dari lembah. Wajah ya'malu ala syakilati. Kemudian Rasulullah beraktivitas kembali seperti biasa. Tetapi Bapak Ibu, wa Quraisyun wa in kanu qad taraku al-qati'ah, sedangkan orang-orang Quraisy meskipun mereka sudah menyatakan sudah menyelesaikan apa pemboikotan, lakinnahum lam yazalu amilina ala syakilatin min ad-dhaghti 'ala al-muslim, tetapi mereka tetap saja masih apa memperlakukan orang-orang Muslim itu ya, memberikan tekanan, memberikan kesulitan, masih saja. Wasaddi an sabilillah, masih menghalang-halangi. Sedangkan disinilah kenapa Mbak Sihan, ada pertanyaan Mbak Sihan kemarin, eh, ada sebagian memang menyatakan ahli sirah itu bahwa peristiwa pemboikotan itu membuat Abu Talib dan Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Di antara yang disebut di sini memang faktor usia memang. Sehingga kalau nanti kita lihat masuk pada bab Amul Huzni, itu usia Ummul Mukminin 65 tahun. Sedangkan usia Abu Talib di sini 80 tahun, lebih dari 80 tahun. Amma Abu Talib ya, fahuwa lam yazal yahud ibna akhi. Abu Talib itu tetap saja menjaga anak saudaranya, maksudnya Rasulullah. Lakinnahu kana qad jawaza ats-tsamanin min sinnihi. Tetapi dia itu usianya sudah lebih dari 80 tahun. Jawaza itu sudah lebih dari 80 tahun. Wa kan al-alam wal hawadis ad-duhmah al-mutawali. Maka setiap penderitaan kesengsaraan yang dia alami selama 3 tahun itu terus-menerus menggerus. Ya, ketika itu berulang kali, mutawali, beruntun, terus menerus ya mengenai dirinya itu selama beberapa tahun karena mundur sanawat selama 3 tahun, apalagi terutama saat ya jadi ini digambarkan bertahun-tahun sebelumnya itu sudah berat dialami, terutama saat 3 tahun di apa pengucilan atau pengepungan pengucilan pemboikotan di lembah ini telah membuat lemah tulang-tulangnya. Nah, maka setelah beberapa bulan dia keluar itu dia mengalami sakit. Nah, nanti beliau ini paman Rasulullah SAW ini wafat di bulan Rajab ya, di bulan Rajab tahun ke-10 setelah kenabian. Jadi dalam waktu bersama saya sampaikan, jadi kan kalau ingin mengingat-ingat itu dibuat satu pola dari tahun begitu. Karena kalau saya menggunakan penjelasan di papan tulis, selalu selalu saya gambarkan di awal rentang masa itu. Baru dari rentang masa bagian-bagian itu kita masuk ke detailnya, masuk ke detailnya, masuk ke detailnya begitu. Nah, begini, isi dari tema ini, akhir wahdir Quraisyin ila Abi Thalib, ini bermula begini. Salah satu bagian yang penting ya. Jadi nampak memang meskipun itu telah di, di, digugurkan pemboikotan itu, tetapi dampaknya tidak otomatis hilang. Keluarga-keluarga Rasulullah SAW itu
mengalami sakit tetap tidak terhindarkan, bahkan ada yang meninggal. Nah, disinilah dalam konteks tema kita Ummul Huzni adalah paman Rasulullah SAW dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jarak kematian antara Ummul Mukminin Khadijah dengan Abu Thalib. Jadi Abu Thalib dulu wafat. Ini diperkirakan di bulan Rajab. Meskipun ada pendapat ya, biasa di dalam riwayat-riwayat ini, beliau juga diriwayatkan di bulan Ramadan. Tetapi kalau yang dikutip oleh Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab ini, beliau itu paman Rasulullah wafat di usia maaf, di bulan Rajab tahun ke-10 setelah kenabian. Nanti di bulan Ramadan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang wafat. Ini di usia lebih dari 80 tahun untuk Abu Talib. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat di usia 65 tahun. Itu yang disebut nanti. Nah, hanya saja ada peristiwa penting di sini ketika lammashtaka Abu Talib, ketika Abu Talib jatuh sakit dan berita itu sampai kepada Quraisy, wa balagha Quraisyan, setelah disebutkan. Nah, maka di antara mereka tuh saling membicarakan. Mereka tuh membicarakan tentang wibawa mereka, tentang kepemimpinan mereka di hadapan bangsa Quraisy yang lain. Mereka mengatakan begini di hadapan bukan hanya bangsa Quraisy, bangsa Arab yang lain. Mereka tuh mengatakan kita harus segera menemui Abu Talib. Jangan sampai begini kejadiannya. Yang menyebar tuh begini. Kita membiarkan orang tua ini, maksudnya Abu Talib, sampai dia meninggal. Setelah dia meninggal dunia, baru kita berani menganiaya keponakannya. Berarti nggak ada wibawanya gitu. Sampai terpikir seperti itu. Maka kedua-duanya mereka itu lalu bersepakat 25 orang, saya ringkaskan ya. Ini menemui Abu Thalib. Jadi eh, mereka tuh menyampaikan ke Abu Thalib itu ini. eh, Mereka berkata begini, "Ya Abu Thalib, innaka minna haitsu qad alimta." Wahai Abu Thalib. Jadi 25 orang. Di situ ada Abu Jahal, saudaranya Abu Thalib sendiri. Abu Jahal. Oh, maaf, maaf. Abu Lahab. Di situ ada Abu Lahab. Abu Lahab, saudaranya Abu Thalib sendiri ada. Abu Sofyan ada dari Bani Umayyah. Kemudian ada Abu Jahal dari Bani Mahzum. Ini terus 25 orang datang semuanya. Mereka berkata begini, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya kamu tahu bahwa kamu itu masih bagian dari kami. Sebagaimana kamu tahu loh." Nah, begitu kira-kira. Nah, dan kami melihat apa yang sudah menimpamu. Nah, maka dan kamu pun sudah tahu apa yang terjadi antara kami dengan anak saudaramu. Nah, ini kira-kira. Nah, jadi kira-kira mereka ini mau membujuk begini, panggillah dia. Nah, gitu kira-kira. Jadi eh, mereka datang kepada Abu Thalib, saya langsung sampaikan ini, kamu masih golongan kami. Sedangkan kamu tahu apa yang terjadi antara kami dengan anak saudaramu. Panggillah dia, nasihati dia, agar dia bersedia. Jadi mereka akan memberikan suatu tawaran. Nah, ini Bapak Ibu, inilah untuk konteks kita sangat sangat penting saat ini. Kami akan berikan kepada dia suatu tawaran yang belum pernah kami tawarkan sebelumnya. Ini yang baru bergabung pada bagian ini perlu mengetahui apa yang telah ditawarkan kepada Rasulullah SAW sebelumnya. Jadi kalau diurutkan itu agak cepat ya, saya urutkan sekitar 3 menit. Pertama yang ditawarkan orang-orang musyrik itu sesuai dengan Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun, yang ditawarkan itu adalah mencampur keyakinannya. Terima Tuhan kami terima Tuhanmu. Ditolak oleh Rasulullah. Terus waktunya, terima Tuhan kami 1 tahun, kami terima Tuhanmu 1 tahun berikutnya. Ditolak oleh Rasulullah. Lalu menurun yang ketiga, terimalah sebagian saja berhala kami. Ditolak oleh Rasulullah. Turunlah surat Al-Kafirun. Setelah itu mereka menawarkan yang lebih konkret.
kekayaan karena ingin seandainya Rasulullah ingin menjadi yang paling kaya atau ingin memiliki istri yang paling cantik, mereka siap menikahkan. Atau karena ingin menjadi pemimpin, akan diangkat menjadi pemimpin bagi mereka. Tiga-tiganya ditolak oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis riwayat yang lemah, meskipun ini saya sampaikan, misalnya di antara riwayat itu menyebutkan, wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala ma an ada hadzal amra ma fa'altu hatta yuzhirallahu au uhlika duna. Demi Allah pamanku, sekiranya mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, demi Allah tidak akan aku lakukan sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Nah, ini latar belakangnya, sehingga ketika puncak penolakan ini, lalu orang-orang itu kan mengatakan kepada Rasulullah, maka akan terjadi pertumpahan darah dan sengketa antara kami denganmu. Itulah ancaman dan itu dibuktikan oleh mereka. Dan bisa dibayangkan selama 13 tahun total nanti selama di Mekah, Rasulullah SAW itu dan para sahabat mengalami luka dan penderitaan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan Rasulullah masih menunjukkan kesabaran yang luar biasa, sehingga itulah yang meneguhkan ketahanan dan ketabahan para sahabat yang lain. Kelak, latihan menahan diri ini sudah mendapatkan izin dari Allah setelah hijrah untuk melakukan perlawanan. Sejak itu mereka akan menyaksikan kekuatan sejati dari kekuatan kaum muslimin. Ketika Allah telah izinkan semata-mata karena perkenan Allah, karena menunggu izin Allah saja. Sehingga mereka. Nah, dalam kesempatan inilah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu ayat ya. Eh, yang bunyinya seperti ini, surat Ali Imran ayat 142, ayat 142, 142. Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja, sedangkan belum nyata di hadapan Allah siapakah orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah dan siapakah orang-orang yang benar-benar bersabar. Ayat ini sejatinya nanti konteksnya ada dalam peristiwa Perang Uhud. Tetapi saya sampaikan ini di depan karena ada hubungannya. Karena sama nanti kejadiannya, pelajaran berikutnya ini tentang bahwa dalam perjuangan kita tidak menyandarkan perjuangan ini kepada manusia. Kita menyandarkan perjuangan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi pelajaran yang sama. Nah, ketika mereka menawarkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, jadi ini sudah puncak karena mereka khawatir. Mereka datang begini, ayo segera datang kepada Abu Talib sebelum Abu Talib meninggal dan dia nanti kesempatan ini tidak ada ini untuk menawar Abu Talib sama menawar Muhammad lagi. Jadi Rasulullah SAW itu sendiri ditawari, Abu Talib juga ditawari. Ini kesempatan terakhir ini, jangan-jangan dia mati ini. Nah, kira-kira begitu. Ketika tawaran-tawaran ini pada puncaknya, kami akan membawa tawaran yang lebih dari tawaran-tawaran kami sebelumnya. Artinya, jenengan bisa bayangkan, kira-kira apa yang akan ditawarkan oleh mereka ini? Kan semuanya sudah ditawarkan semuanya dari peristiwa sebelumnya itu oleh orang-orang musyrik ini. Ternyata, Bapak Ibu, Rasulullah SAW justru menjawab gini, eh, Aro'aitum, ini ada beberapa riwayat redaksinya ini saking banyaknya. Jadi Abu Talib sampai mengatakan, ya ibna akhi haulai asyraf qaumik. Wahai anak saudaraku, ini loh, mereka ini adalah orang-orang terpandang dari kaummu. Sudah berkumpul untuk menemuimu, untuk memberikan sesuatu kepadamu. Tetapi juga untuk mengambil apa. Jadi kira-kira mereka sudah menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada kamu dan juga mereka akan meminta sesuatu darimu. Maka diceritakan itu apa yang diminta itu oleh mereka itu. Tetapi Rasulullah SAW malah menjawab begini, Bapak Ibu. Ara'aitum in u'titukum kalimatan takallamtum biha malaktum bihal Arab. Maukah kalian aku berikan kepada kalian suatu kalimat. Kalau kalian bersedia mengucapkannya, kalian akan menguasai bangsa Arab. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita zaman itu mendengar ini,
Coba satu kalimat saja Allah janji, Rasulullah SAW janjikan, maukah kalian aku beri suatu kalimat? Satu kalimat, kalimatan, satu kalimat. Kalau kalian bersedia mengucapkannya, kalian akan menguasai bangsa Arab. Ini kayak mantra, Bapak Ibu. Seperti mantra. Kalau ditawari, jadi ketika mereka mau menawarkan, sudah diperkirakan yang akan ditawarkan paling mengulang apa yang terjadi sebelumnya. Maka Rasulullah SAW berbalik menantang mereka. Maukah kalian, eh, kalau aku berikan kepada kalian satu kalimat yang kalian bersedia mengucapkannya, kalian akan menguasai bangsa Arab. Wadanat lakum bihal ajam. Bahkan bangsa non-Arab sekalipun akan tunduk kepada kalian. Itulah yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain itu disebutkan uriduhum ala kalimatin wahidah yaqulunaha. Bahkan aku sebenarnya ingin mereka ini semuanya mau mengucapkan suatu kalimat. Kalau mereka ucapkan kalimat ini, bangsa Arab akan mengikuti agama mereka. Dan orang-orang non-Arab, al-Ajam, ya, tuaddi ilaihim biha al-azam al-jizyah, akan membayar jizyah. Artinya, mereka menjadi penakluk Arab dan non-Arab kalau mau mengucapkan kalimat ini. Nah, inilah yang nanti saya perpendek ya eh, penjelasan ini, pembacaan ini. Nah, akhirnya Abu Jahal berani. Ini membuat mereka ini benar-benar bingung. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, apa kalimat itu? Mahi, mahia, mahia. Bahkan dia menantang begini Abu Jahal. Demi ayah kedua orang tuamu, wahai Muhammad, kami bisa memberi kamu apa yang lebih dari apa yang kamu beri kepada kami itu, yang kamu janjikan kepada kami. Mereka mengira bayangan mereka itu tentang kekuasaan, tentang harta. Tidak. Justru mereka mengatakan begini, Takulun la ilaha illallah. Katakan, la ilaha illallah. Bapak Ibu, ini pintu menjadi kekuatan bagi kita. Jadi tidak tidak usah khawatir kalau kita memiliki kalimat ini. Karena di sini sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita menepati konsekuensi dari ucapan satu kalimat ini, la ilaha illallah, maka tetaplah berlaku apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu. Jika kita benar melakukannya. Tidak dalam konteks seperti yang mereka ya. Tetapi ini menunjukkan dalam kehidupan duniawi kita tidak perlu takut. Meskipun Rasulullah SAW, karena kenyataannya begini Bapak Ibu, pelajaran dari sirah Nabi ya. Jadi kalau melihat jangan jadi satu momentum saja. Karena ada peristiwanya nanti, ada pembelajarannya. Meskipun Rasulullah SAW telah menyatakan demikian, apakah Rasulullah SAW lalu aman saja begitu? Tidak. Rasulullah tetap terluka. Rasulullah mengalami cacat. Wajah beliau kan terkena luka. Wajah beliau itu. Tangan beliau juga terluka. Kaki beliau juga terluka. Kan masuk dalam jebakan. Itu meskipun Rasulullah telah menyatakan ini. Itulah sehingga nanti jenengan Pak perlu diperhatikan di surat tadi yang saya bacakan nanti dilanjutkan Bapak Ibu 142, 143, 144 dari Ali Imran itu berkenaan semuanya untuk menunjukkan eh, apa ya ujian itu nyata. Ya. Jadi ketika kita masuk ke Amul Husni, inilah akhirnya di antara mereka mengatakan ya, Aturidud ya Muhammad antaj'alal aliha ilahan wahida. Apakah kamu akan membuat Tuhan itu cuma satu saja Muhammad? Inna amraka la'ajib. Aneh sekali eh, urusanmu ini, perkaramu ini aneh-aneh. Akhirnya mereka mengatakan, coba mereka tuh sudah musyrik tetapi masih begini. Wallah, masih pakai sumpah demi Allah. Wallah, ma hadzal rajul bimu'tikum syai'an. Orang ini tidak akan memberikan kepada kalian apapun apa yang kalian minta. Sudahlah, dari apa yang kalian mau tidak mungkin. Pergi saja dan sudah. Tunggu saja apa yang akan terjadi. Wamdu ala dini abaikum. Tetap saja kalian bertahan pada agama nenek moyang kalian. Hatta yahkumallah bainakum wa bainah. Sampai Allah menentukan apa yang akan terjadi antara kalian dengan dirinya.
antara kalian dengan dirinya. Jadi orang-orang musyrik berkata seperti itu. Nah, disinilah turun surat Shad ayat 1 sampai 7 yang mengisahkan peristiwa tadi. Inilah keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian awal dari kisah Amul Huzni. Jadi menjelang wafatnya Abu Talib, mereka ditawar lagi. Mereka ditawar lagi. Dan Abu Talib tidak goyah. Rasulullah SAW tidak goyah. Nah, sampai akhirnya al-hal marad bi Abi Talib. Walam yalbas anna wafatahu al-mani'a wa kanat wafatu fi Rajab. Ya. Ini wafat di bulan Rajab, tahun ke-10 setelah kenabian, setelah eh, keluar dari lembah sekitar eh, 6 bulan. Kan keluar itu sekitar bulan Muharram kalau tidak salah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, benar. Jadi keluar dari lembah Bani Hashim ya, setelah pemboikotan 3 tahun itu keluar sekitar 6 bulan, dia jatuh sakit, semakin lemah. Jadi kita tidak membayangkan apa ya sakitnya itu seperti apa, tetapi kita bisa membayangkan dia usianya sudah di atas 80 tahun dan mengalami seperti itu, dan terus semakin melemah sampai akhirnya di bulan Rajab dia wafat sekitar 6 bulan setelah keluar dari lembah. Sebagian berpendapat wakila tufiya fi Ramadan qabla wafati Khadijah radhiyallahu anha bisalasati ayam. Ini satu pendapat yang lain mengatakan wafatnya sama. Jadi tidak bulan Rajab tetapi wafatnya sama di bulan Ramadan seperti Ummul Mukminin Khadijah, hanya saja 3 hari sebelumnya. Nah, ini pendapat yang lain. Tetapi eh, yang disebutkan di sini di antara di dalam riwayat yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Musayyab, Rasulullah mengisahkan ini karena para sahabat tuh gak mungkin tahu kalau gak ini, kecuali ini memang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, nah, dan beberapa yang masih menjadi saksi di rumah Rasulullah SAW. Maaf, di rumah keluarga Rasulullah SAW, dalam posisi di rumah Abu Talib ini. Jadi Abu Jahal saat itu ya berkata, eh, di wa indahu Abu Jahal, maaf, di situ Abu Talib sakit, Rasulullah SAW di samping di sisi kanan dari Abu Talib, tapi di sisi yang lain itu ada Abu Jahal. Nah, saat itulah Rasulullah SAW meminta, wahai pamanku, katakanlah kul la ilaha illallah kalimatan hajulaka biha indallah. Aku akan menjadikan hujjah, akan menjadikannya hujjah di hadapan Allah kelak. Tetapi Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah yang ada di sisi lain, ya Abu Talib, menekan Abu Talib juga. Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib, agama ayahnya? Nah, diancam begitu, diancam seperti itu. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abu Talib mengucapkan, begitu pula dua orang ini terus mengganggu, meminta, apakah kamu membenci agama ayahmu? Sampai akhirnya ya, hatta qala akhira syai'in syai'i kallamahum bihi, Abu Talib mengatakan begini, ala millati Abdul Muttalib, aku tetap pada agama Abdul Muttalib. Ya, inilah yang menjadi dasar eh, sehingga apa kenapa Abu Talib mati dalam keadaan musyrik, karena peristiwa ini Bapak Ibu. Jadi detailnya pada bagian ini. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bersabda, la astaghfironna laka malam annahu malam anha anka saastaghfirun la astaghfironna laka malam an. Jadi aku akan meminta ampunan untukmu selama aku tidak dilarang dari apa yang bisa aku minta darimu. Lalu turunlah ayat maka nali nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu
uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka inilah menunjukkan tidak boleh bagi seorang nabi, termasuk juga bagi orang-orang yang beriman, untuk meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik. Meskipun mereka itu adalah kerabat. Setelah nyata bagi mereka, sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini menunjukkan kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai. Hanya Allah lah yang menentukan. Inilah takdir Allah. Nah, jemaah sekalian semoga rahmati Allah, ini saya lewati dulu karena untuk masalah waktu saja. Nanti beberapa waktu yang lain nanti akan saya secara spesifik kita membicarakan itu. Nah, Khadijah ila rahmatillah. Setelah wafatnya Abu Talib, lalu Rasulullah SAW juga diuji dengan wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Wa ba'da wafati Abi Talib, ya, di sini disebutkan sekitar binahwi syahrain atau bisalasati ashur. Sekitar 2 atau 3 bulan setelah itu. Nah, tetapi sebagian berpendapat ini yang dikuatkan ala ikhtilaf fil qaulain tuwfiyat ummul mukminin Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha kanat wafatuha fi syahri Ramadan fi sanah al-ashirah minan nubuwah. Tahun ke-10 setelah kenabian di bulan Ramadan. Di usia khams wasittun sanatan. Jadi 65 tahun. Izzaka fil khams. Rasulullah SAW pada saat itu berusia fil khamsin maaf fil khamsina min umri, usia 50 tahun. Jadi Ummul Mukminin Khadijah wafat di usia 65 tahun, Rasulullah saat itu berusia 50 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu, saya karena langsung tidak dilanjutkan secara beberapa kejadiannya, tetapi Rasulullah SAW nanti dikisahkan dalam beberapa momen beliau tetap mengingat Ummul Mukminin Khadijah karena kebaikan-kebaikan Ummul Mukminin Khadijah. Nah, saya kasih gambarannya. Kira-kira seperti apa kalau sudah disebutkan begini. Dalam sebuah riwayat disebutkan wafis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah pernah mengisahkan ini. Nanti didengar oleh para sahabat. Mengapa Ummul Mukminin Khadijah seringkali disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga sempat membuat istri-istri beliau yang masih hidup itu sempat cemburu, termasuk Ummul Mukminin Aisyah. Ya, banyaklah kelebihan, tetapi di sini sudah di antaranya misalnya saya gambarkan begini. Rasulullah SAW selama Ummul Mukminin Khadijah masih hidup, Rasulullah sudah mendapatkan berita dari Jibril alaihissalam tentang apa yang Allah akan karuniakan kepada Ummul Mukminin Khadijah. Dan itu membuktikan bahwa dalam kehidupan dunia setelah bersama Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Khadijah adalah manusia yang sangat mulia, perempuan yang sangat mulia. Diriwayatkan ini ya, Ata Jibril an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi. Faqala ya Rasulullah, hadi Khadijah. Ya Rasulullah, ini Khadijah. Qad atat, dia akan datang kepadamu. Ma'aha ina fihi idam au ta'am au syarab. Dia itu akan datang kepadamu membawa nampan. Isinya tuh makanan dan minuman, ya. Atau lauk pauk. Idam itu lauk pauk atau makanan dan minuman. Faidahi atatka faqra alaihi wasallam. Kalau dia sudah datang kepadamu nanti, nah, jadi kira-kira begini gambarannya. Rasulullah SAW ini di rumah. Nah, di di tanpa tentang Rasulullah, Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah itu akan datang kepada beliau. Diberitahu dulu oleh Jibril, ini Khadijah sebentar lagi akan datang menemuimu ya Rasulullah, membawa nampan. Di dalam nampan itu ada lauk pauk, ada makanan, ada minuman. Kalau dia sudah sampai mendatangimu, sudah sampai kepada kamu, bacakanlah salam kepada dia dari Rabbnya. Coba. Faqra alaihas salam min rabbiha. Bapak Ibu, beliau masih hidup, sudah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan salam kepadanya dari Robnya. Wabashirha, dan berilah berita gembira kepadanya dengan rumah, ya, bibaitin fil jannah min qasab, ya. Da- dan berilah berita gembira bahwa telah disiapkan untuknya di surga itu rumah dari permata, ya. La dhahab la sohab fiha wala nasab, yang tidak ada kesengsaraan dan tidak ada kebisingan, nggak bising lagi.
Ya, itu menunjukkan selama di dunia inilah yang dihadapi oleh Ummul Mukminin Khadijah di rumah. Jadi melihat sekilas di sini kan seperti ini, tetapi sebagian ahli sirah melihatnya begini, Bapak Ibu. Ujian yang dihadapi oleh Ummul Mukminin Khadijah sebagai istri Rasulullah SAW, ya, ketika disebutkan kalau beliau dijanjikan oleh Allah di surga itu akan mendapatkan rumah dari permata. Artinya rumah yang sangat indah, eh, melebihi imajinasi yang ada di dalam gambaran orang saat itu. Tetapi rumah itu tidak ada lagi kesengsaraan dan juga tidak ada lagi kebisingan. Itu menunjukkan inilah yang beliau sering, inilah yang beliau hadapi di dunia. Tetapi di sana di surga sudah tidak ada lagi itu. Dan beliau sabar dan beliau bersabar atas itu. Sebagian berpendapat kelebihan beliau, beliau sama sekali Ummul Mukminin Khadijah tidak mengeluh. Disinilah kenapa lalu disebutkan eh, eh, kenapa dinyatakan sebagai Amul Khuzni. Karena sebagai gambaran tentang eh, kesedihan Rasulullah SAW dari apa yang beliau hadapi. Orang yang melindungi beliau, orang yang paling dekat dengan beliau, orang yang telah mengasuh beliau sejak usia 8 tahun dan melindungi beliau sampai beliau menikah usia 25 tahun dan melindungi beliau sejak ketika beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sampai dibuktikan rasa cinta pamannya itu kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, dibuktikan dengan bersamanya melindungi beliau selama 3 tahun dalam pemboikotan total itu. Tetapi Rasulullah SAW diuji oleh Allah, mendapati pamannya seperti itu. Beliau tentu bersedih. Tetapi tidak hanya itu, bahkan orang yang terdekat dengan beliau, Ummul Min Khadijah, istri beliau, Ummul Min Khadijah radhiyallahu anha, juga mengalami hal seperti itu dan akhirnya wafat mendahului beliau. Kita akan mendapati ujian memang ada kalanya orang-orang yang tercinta itu akan mendahului kita. Bisa kita, bisa orang lain yang mencintai kita juga akan menyaksikan itu. Nah, disinilah yang ditampakkan nanti ketika ketabahan beliau ini menjadi pelajaran di antara pelajaran-pelajaran itu bahwa akhirnya beliau memutuskan akan berdakwah di luar kota Mekah. Dan pilihan beliau ini juga menunjukkan beliau tetap tabah, beliau tetap sabar, beliau tetap teguh, dan apa yang terjadi ini tidak menyurutkan semangat beliau untuk berdakwah. Meskipun apa yang beliau pilih ini nanti kenyataannya dari ketika akhirnya berangkat ke Taif, kembali dari Taif beliau dalam keadaan sedih lagi, dalam keadaan terluka juga, begitu. Kan dilempar itu kakinya sampai kaki beliau terluka. Itulah Pak sekalian rahmati Allah, saya sampaikan dulu di bagian kronologi peristiwanya. Nah, sekarang kita masuk pelajaran-pelajaran yang digali dari peristiwa ini oleh para ahli sirah. Yang pertama adalah setiap kita akan mendapati ujian. Sebagaimana orang terbaik, manusia terbaik juga mengalaminya. Nah, dan yang diharapkan dari kita adalah kita menghadapinya dengan kesabaran. Tidak lari dari apa yang telah Allah hadapkan untuk diuji, tapi dihadapi dengan tetap mengikhtiarkan berada di atas ketetapan Allah, menjalankan amal saleh, menjalankan ibadah, menegakkan hak Allah terus. Nah, ketika akhirnya seakan-akan dari yang hanya mengalami pemboikotan begitu keluar memilih pilihan, artinya tetap berikhtiar, mengerahkan kesanggupan untuk terus mencari jalan keluar. Akhirnya mengikhtiarkan keluar dari kota Mekah, mencari perlindungan di luar kota Mekah. Ternyata kembali
Meskipun akhirnya berlaku ketetapan yang lebih, ujiannya menjadi lebih berat lagi. Karena Rasulullah SAW di sana kisahnya nanti untuk kasus peristiwa di Taif ya, Rasulullah dicuekin. Lalu kemarahan mereka itu kepada Rasulullah karena mereka pengecut ya, membuat anak-anak orang-orang yang orang-orang bodoh ya di antara mereka dikumpulkan, diperintahkan untuk menganiaya Rasulullah SAW. Maka saat itulah ketika Rasulullah SAW berjalan itu mereka diikuti lalu mereka melempari batu sampai kaki Rasulullah terluka. Tubuh Rasulullah tidak terluka karena saat itu Zaid ibn Harithah radhiyallahu an yang membersamai Rasulullah SAW ke Taif itu kan melindungi tubuh beliau. Tetapi kepalanya berdarah, tubuhnya berdarah, kakinya berdarah. Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Itu yang membersamai Rasulullah SAW. Tetapi lihat kesabaran puncaknya beliau. Ketika beliau akhirnya menyerahkan kepada Allah semua perkara yang menimpa beliau sampai dengan saat itu ya. Itu itu pun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi Rasulullah SAW sebuah kekuatan, sebuah wewenang. Malaikat diperintahkan ya, Malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan membawa malaikat penjaga gunung untuk menemui Rasulullah SAW dan untuk menerima perintah apapun yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kan sudah pernah saya sampaikan itu Bapak Ibu. Kalau kita yang diberi wewenang begitu, setelah dilempari, setelah dihina, dicaci maki, direndahkan gitu, dengan ucapan, dengan kata-kata kotor, sampai dilukai begitu, diusir, tidak diberi makan, lalu ada tawaran itu, malaikat datang, kan mereka perkenankan, jika engkau berkenan Muhammad, akan aku timpakan dua gunung itu. Kalau kita yang dapat tawaran itu Bapak Ibu, wah sudah langsung ACC itu. Sikat, gunung yang sana juga, gunung itu juga. Semuanya kita kerahkan itu untuk menghukum orang-orang itu. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dan menunjukkan kesabaran, ketabahan luar biasa. Tetapi di dalam sesuatu di medan yang fair, terbuka, seperti dalam pertempuran, Rasulullah juga menunjukkan kegigihan dan kesungguhan bertempur, benar-benar bertempur. Nah, di sini saya ingin menyampaikan begini. Ada pelajaran. Salah satu pelajaran utama memang tadi disebutkan bahwa dakwah itu, perjuangan itu, jihad itu tidak boleh bergantung kepada manusia. Ini salah satu pelajaran utamanya. Dan para sahabat Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa melewati mereka itu? Karena kalau eh, kaum muslimin sudah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa yang terjadi pada kehidupan Rasulullah SAW bahwa dakwah dan perjuangan itu tidak boleh bergantung kepada manusia. Kelak sahabat Rasulullah SAW ini mengalami mereka itu tiba-tiba diuji benar-benar oleh Allah. Benar, mereka telah bersiap bahwa dakwah dan perjuangan itu tidak boleh bergantung kepada manusia. Tetapi beda Bapak Ibu rasanya. Kalau tiba-tiba mereka kehilangan orang yang selama ini membersamai mereka adalah Rasulullah SAW. Dan tiba-tiba mereka mendapatkan berita bahwa orang yang meninggal, orang yang meninggalkan mereka itu adalah Rasulullah SAW. Itu tidak sama Bapak Ibu dengan kita. Itu sangat berat, sangat berat. Maka jenengan nanti dibaca, ini konteksnya yang ada hubungannya dengan peristiwa kita ini. Ali Imran 142 itu dibaca nanti 143, dibaca dan 14, dibaca tafsirnya Bapak Ibu. Itu konteksnya kan begini ceritanya. Eh eh, ketika Perang Badar selesai, ini saya sampaikan dulu ya. Perang Badar itu selesai Bapak Ibu. Orang-orang yang sempat tidak ikut dalam Perang Badar. Karena Perang Badar itu kan nggak semuanya ikut. Sebagian ada masih ada di sebagian besarnya itu ada di Madinah. Kan yang dibawa cuma 300-an itu. Nah, orang yang tidak ikut berjihad di dalam peristiwa Perang Badar itu bertekad kalau tiba waktunya kami akan berjuang dengan sungguh-sungguh dan kami akan berjuang sungguh-sungguh mendapatkan syahid.
Ternyata begitu mereka masuk dalam perang Uhud, nah itu nyata di hadapan mereka itu. Syahid itu seperti apa? Kejadian pedihnya pertempuran itu seperti apa? Di antara mereka mulai goyah, mulai goyah. Maka dikuatkan dengan ayat yang ke-143 itu. 143. Nanti Bapak Ibu, eh, kan dikatakan kalau dari ayat-ayat itu, kalian dulu memimpikan atau mengangankan syahid. Sekarang kesyahidan itu ada di hadapan kalian. Mengapa kalian goyah? Nah, itu seakan-akan pesannya seperti itu. Dan di dalam peristiwa yang seperti itu, Bapak Ibu, ternyata juga ada momen di mana mereka mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW itu wafat. Kelak ayat ini juga yang digunakan untuk mengingatkan itu. Jadi ketika peristiwa perang Uhud itu, Bapak Ibu, kejadian aslinya itu kan begini detailnya ya. Ibnu Qami'ah itu berhasil memukul Rasulullah SAW sampai kepala beliau cedera, mulut beliau cedera, gigi beliau juga cedera. Tetapi itu masih berlangsung pertempuran itu. Tetapi karena Ibnu Qami'ah merasa sudah melihat muka Rasulullah itu berdarah dan beliau terpojok di kaki bukit Uhud itu, Ibnu Qami'ah itu teriak, aku telah membunuh Muhammad, aku telah, sebagian itu langsung lemas, tidak terkecuali Umar bin Khattab. Nah, tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ya, sama Talhah ibn Ubaidillah saat itu dan beberapa orang sahabat itulah yang nanti mengepung melindungi Rasulullah SAW dan bertahan habis-habisan itu sehingga ada peristiwa di mana Talhah ibn Ubaidillah itu menyiapkan tubuhnya yang sudah terluka itu untuk dijadikan pijakan. Ketika muncul rasa kebingungan dan juga kekhawatiran di antara para sahabat karena mendengar Rasulullah terbunuh, saat itulah Anas bin Nadar radhiyallahu an mengatakan, bangkitlah kalian. Jika Muhammad memang wafat, sesungguhnya apa yang disuruhkan oleh Muhammad, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha hidup. Berjuanglah kalian demi apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat Anas bin Malik, Anas ibn Nadar ini bangkit, Bapak Ibu, membangkitkan semangat para sahabat untuk terus melanjutkan bertempur, sehingga itulah masih bisa bertahan hingga menjelang petang pertempuran itu. Anas bin Nadar sendiri akhirnya ditemui dalam keadaan syahid, tidak kurang dari 80 luka dia dapatkan. Dan dia itu nanti dikenali hanya dari cincin yang digunakan di jarinya, itu pun dikenali oleh saudari perempuannya. Jadi kan baca nanti itu di lanjutan dari, jadi pada kenyataannya, Bapak sekalian subhanahu Allah sebagai ini tambahan ini ya. Tadi karena kita agak mundur memulainya. Saya mohon izin Mas Wahri untuk menambah sedikit lagi ya. Ini jadi begini, tentang tidak menyandarkan perjuangan ini eh, kepada manusia dalam dakwah dan perjuangan itu. Benar-benar ini menjadi pelajaran utuh nanti. Meskipun peristiwa ini akan berulang. Peristiwa maksudnya begini, eh, ada karena rasa sedih, ada karena rasa eh, mungkin rasa berat kehilangan ya, ketika mendengar Rasulullah wafat misalnya. Itu akan mengalami masa-masa seperti itu. Dan seperti biasa, jadi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita saat mengkaji seperti ini Bapak Ibu, memang kita juga menjadi pelajaran bagi kita, kita harus bersiap ketika benar-benar apa yang kita diskusikan ini tiba kepada kita. Sehingga kenapa kita tidak sanggup melawan rasa lelah itu? Ya karena jangan-jangan ini belum apa-apa, karena ada yang lebih berat akan datang gitu. Karena apa? Orang-orang terbaik dan sudah jelas generasi terbaik sudah mengalami itu. Nah, inilah menjadi pelajaran dari eh, tahun kesedihan itu sebagai bagian dari ujian keteguhan iman. Inilah yang dapat saya gambarkan dari
peristiwa Amul Hozni untuk sementara pada bagian yang sudah saya sampaikan ini. Itu Mas Fari, pas waktunya sekitar 1 jam ini. Jadi jika ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan. Aku lu qouli hadza. Eh, Terima kasih banyak Ustaz Arif atas penjelasan yang luar biasa terkait dengan Amul Husni ini. Mungkin dari Ibu dan Bapak sekalian ada yang ingin bertanya. Sebelum saya mungkin pengen bertanya juga, Ustaz. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah ada dari Ibu dan Bapak sekalian yang ingin bertanya? Oke, mungkin saya mohon izin Ustaz, saya pengen bertanya. Apa namanya? Kebetulan saya baru pulang dari Bonn, ada acara terkait dengan apa ya namanya? Diskusi terkait dengan apakah agama itu menjadi jembatan atau menjadi batasan kayak itu. Maksudnya pembatas kita bisa lebih bertoleransi dan lain sebagainya. Di dalam perdebatan itu apa namanya di dalam diskusi itu tuh saya agak sedikit berpikir gitu, Ustaz. Maksudnya seperti ini. Sebenarnya bagaimana misalnya cara pandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu misalnya terhadap orang yang belum mengetahui Islam, tapi juga dia tidak mengingkarinya, Ustaz. Maksudnya kalau misalnya Abu Jahal kan itu jelas dia melakukan pengingkaran. Tapi bagaimana misalnya orang yang baru tahu tentang Islam, belum masuk Islam, tapi juga dia tidak apa namanya tidak mengingkari terhadap hal itu gitu, artinya mereka dalam proses misalnya pencarian dan lain sebagainya, tapi sampai akhir hidupnya itu ya dia tidak apa namanya tidak pernah mendeklarasikan diri dia sebagai sebagai seorang muslim. Nah, di dalam konteks historis di zaman Rasulullah itu seperti apa, Ustaz? Mungkin itu Ustaz. Ya, Mas Fahri, eh, kalau kita mendiskusikan agama di era modern itu, Mas Fahri kan masih ingat ya, kita dulu juga ada di apa yang kita sebut dengan eh, Institut Pemikiran Islam. Waktu saya dengan Ustadz Fatur itu, Ah, iya, Ustaz. kan juga menghadap istilahnya apalah ya, nanti supaya nanti saya khawatir nanti teman tidak salah paham, yang penting ya teman-teman, kami juga menghadapi apa yang disebut dengan istilah Islam liberal itu kan. Nah, ketika itu yang diotak-atik kan juga masalah keyakinan sebenarnya juga diparadokkan atau dibenturkan dengan tentang konsep kasih sayang, toleransi, kemudian penghargaan kemanusiaan gitu. Eh, ada beberapa perspektif jika kita bicarakan apapun itu, ya, sebenarnya penjelasan di dalam Al-Quran itu sangat clear bahwa gharizah secara alami memiliki Tuhan itu, insting memiliki Tuhan itu adalah sesuatu yang fitrah, yang ada dalam diri manusia. Karena sudah dinyatakan sebelum ruh itu ditiupkan, itu kan sudah dinyatakan. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, sudah tahu itu. Nah, tetapi lalu nanti kan ketika manusia itu dilahirkan, lalu menjalani proses hidup, Allah juga menyampaikan disitulah terjadi perubahannya fitrah itu. Fa'abawahu. Makanya dikatakan salah satu faktor paling menentukan memang tentang substansi fitrahnya itu berubah atau tidak adalah orang tuanya memang. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Itu menunjukkan ya jenis-jenis keyakinan bersumber dari bagian-bagian itu saja yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Majusi untuk konteks agama itu. Jadi semuanya itu sudah clear, ya. Di dalam konteks dari perspektif akidah kita kan sudah disebutkan. Saya pernah mengajarkan dari surat An-Nas misalnya. Ketika disebutkan Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya pendek, malikin nas, ilahin nas. Kata Rob, kata Malik, kata Ilah. Itu kan eh, berkaitan. Rob adalah pencipta, penjamin semuanya, yang memberi rizki, yang memberi hidup, yang mematikan, semua itu adalah Rob. Ketika Allah menciptakan kita, maka semua yang diciptakan Allah adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Gitu.
Dan karena kita milik Allah, maka konsekuensi berikutnya, hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita tunduk patuh, taat. Begitu. Jadi dua hal itu yang secara kita secara pemikiran dapat terlihat dengan nyata. Manusia ini diciptakan oleh Allah, maka adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah dia seharusnya taat tunduk patuh itu. Kepada penciptanya, kepada pemiliknya saja dia tidak mengakui. Jadi apa yang dia perbuat? Jadi pelajaran dari Abu Thalib ini juga menunjukkan memang ya, menunjukkan eh, tentang yang secara substantif ya. Apakah ini menjadi pembatas? Kan sudah tergambar dalam surat Al-Kafirun. Kuliah ketika disebutkan terakhir lakum dinukum waliyadin. Jadi ini yang menjadi apa kan ada mekanisme kehidupan ketika Rasulullah SAW menyaksikan di Madinah seperti itu. Kan dibuat perjanjian. Itu secara sosial, secara politik, clear dalam piagam Madinah itu. Dari sesuatu yang sifatnya teknis. Ketika Rasulullah SAW mengetahui orang-orang munafik itu selalu membocorkan rencana Rasulullah SAW, para sahabat itu meminta kepada Rasulullah agar diberi kesempatan menghukum mereka. Tapi kan tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW meminta para sahabat waspada atas pengkhianatan mereka. Karena kejadiannya itu di Uhud. Sudah terjadi seperti itu. Kejadiannya bahkan saat Perang Badar sudah terjadi pengkhianatan itu. Coba, kalau membayangkan, jarang dibayangkan ini. Jadi Rasulullah menahan diri dari mereka. Tetapi para sahabat, Rasulullah SAW dan para sahabat pun tetap berusaha keras untuk mengantisipasi pengkhianatan mereka. Tetapi dalam waktu bersamaan, Rasulullah diminta oleh para sahabat, izinkan kami menghukum mereka ya Rasulullah. Tidak boleh bagi Rasulullah. Coba. Umar bin Khattab tuh sudah minta berkali-kali. Mau dipenggal gitu. Kepalanya ketua munafik itu. Tidak boleh. Nah, di sini eh, ada pelajaran. Betapa eh, beratnya ketika kita berdiri tegak di atas kebenaran itu. Tetapi dalam ketika kita menjalankan kebenaran itu dengan lurus, ada jaminan kebaikan. Ada jaminan keberkahan. Ada jaminan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jenengan ikuti nanti surat apa kejadian Abu Bakar ketika mendengar dihubungkan itu Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah menitipkan pesan itu. Ali Imran 142, 143, 144. Itu dibaca semuanya. Untuk kasus yang mengikuti peristiwa itu nanti tentang ada apa informasi Rasulullah SAW terbunuh itu, Abu Bakar Siddiq itu kan tetap yakin gitu. Sehingga mencari jasad Rasulullah dan menemui Rasulullah SAW tidak meninggal dunia, tetapi Rasulullah SAW terluka dalam keadaan terdesak, menahan serangan orang-orang musyrik. Akhirnya sahabat-sahabat ini kan menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW itu. Mus'ab bin Umair, Abu Bakar Siddiq, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Mus'ab bin Umair itu melindungi Rasulullah sampai sekitar 6 seorang sahabat. Itu sampai meninggal dunia. Lebih dari sekian luka banyak sekali Mus'ab bin Umair. Kemudian seorang sahabiah perempuan yang bahunya itu eh, tersabet apa pedang itu sampai masuk ke dua tulang ininya. Ini ya, saya menyebutnya itu patah dua-duanya. Kan dia mengalami pengobatan selama setahun itu di atas pembaringan. Cacat seumur hidup, bahunya tidak bisa digerakkan karena belum ada model sekarang. Nah, ini nanti digambarkan surat Al-Ahzab ayat 23. Dengan catat surat Al-Ahzab ayat 23 nanti dibaca juga sampai dengan 24. Ada 22, 23, 24. Nanti dibaca. Tetapi itu bermula pada 22, 23, 24. Nanti dibaca itu. Nanti akan nampak itu Bapak Ibu. Jadi begini, mereka yang berjuang dan membenarkan janji mereka kepada Allah. Nah, inilah. Jadi hubungannya ini nanti dengan ini. Jadi membenarkan janji kita kepada Allah
itu adalah mereka tetap akan mengalami dua pilihan. Di antara mereka ada man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang mati lebih dulu, nggak sempat menyaksikan hasilnya. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang masih menunggu. Diberi kesempatan adalah untuk menyaksikan hasilnya. Mendapati Fathu Mekah, orang Mekah ini bisa dikalahkan. Dia ada seperti itu. Itu saja. Nah, tetapi kalau kita perhatikan akhlak Rasulullah SAW di antara orang yang sudah tahu, tapi masih terus berpikir terus Islam itu, nah ada buktinya. Siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi ketika Khalid bin Walid menjelang Fathu Mekah, itu kan datang kepada Rasulullah. Rasulullah kan sampai mengingatkan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sampai engkau wahai Khalid, artinya engkau lu Khalid yang memiliki kecerdasan, memiliki wawasan, sudah tahu wilayah-wilayah, sudah menyaksikan negeri-negeri, sudah secerdas engkau wahai Khalid. Engkau masih menunda juga gitu loh. Itu cerminan Rasulullah SAW ditolak. Jangankan itu, Mas Fari. Masih ingat ketika kita membicarakan Fatu Mekah. Ada 9 orang yang disebut oleh Rasulullah. Yang lainnya itu dijamin oleh Rasulullah. Yang masuk rumah Abu Sofyan aman. Yang masuk masjid aman. Yang masuk rumah mereka, mengunci untuk rumah mereka aman, kata Rasulullah. Tapi ada disebut 9 orang. Itu 10 orang ya. Tidak aman, tidak bisa. Diperintahkan oleh Rasulullah. Ketemu dimanapun, diperintahkan itu. Tetapi di antara mereka itu, coba di antara mereka itu, kan ada dia yang diyakinkan sama keluarganya. Datang kepada Rasulullah, datang minta maaf. Datang kepada Rasulullah, dimaafkan. Itu sudah ada ketetapan Allah loh. Jadi eh, kalau menggambarkan secara utuh tentang kasih sayang, tentang toleransi, tentang pemaafan, diakumulasi semuanya, sulit dibandingkan dengan kita ini saat ini. Jadi saya khawatir karena kita juga sudah lama ya punya pengalaman kita mengikuti beberapa seminar baik pun secara online apa begitu kan digambarkan begitu halusnya itu bahasa itu tentang perdamaian tentang kerukunan tapi coba ujung-ujungnya Mas Sabri kalau kita melihat di India sekarang apa yang kita alami belum lagi kita melihat yang di Palestina lihat yang di Palestina begitu itu dan Allah masih perkenankan kita menyaksikan fitrah itu muncul di hadapan orang-orang non-muslim itu ketika menyaksikan penderitaan yang tidak berperimanusiaan luar biasa di Palestina itu kita diberi kesempatan oleh menyaksikan fitrah itu muncul bahkan orang yang non Islam yang non Muslim saja itu bisa tersentuh itu fitrah itu bagaimana mungkin ada manusia bisa melakukan seperti itu kepada bangsa Palestina itu. Lalu di mana pembicaraan kita selama ini tentang perdamaian, tentang kerukunan, tentang penghargaan. Kalau kita lihat di semua kejadian, apa yang terjadi di Rohingya, apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi sekarang di Muslim di India itu. Belum lagi, gak usah jauh-jauh, kita saja beda organisasi, di mana itu perdamaiannya? Kasih sayangnya itu di mana? Kita mau mengotak-ngatik Islam itu gitu ya. Kita sama-sama Muslim. Masih tega banget begitu. Ya, membuat dan seterusnya. Sementara itu mungkin di antara cara saya menjawab seperti itu, Mas Fari, tidak seperti dulu mungkin. Ini karena dalam konteks sirah Nabi bisa Mas Fari bisa memakluminya. Aku lu qouli hadza. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Arif. Hmm. Mungkin saya mohon izin Ustadz, kalau misalnya apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum Iya, sebelum mungkin ditutup? mungkin ini bersamaan waktunya ya. Eh, Iya, Ustadz. Nah, Nampaknya sudah tidak ada Ustadz. oke. Alhamdulillah saya terima kasih sekali Ustadz Arif. Jadi saya mohon izin Ustadz konfirmasi nanti untuk tanggal 28 apakah Ustadz Arif berkenan Ustadz? Iya, tanggal 28 itu
memang saya sudah tandai dan Hmm, untuk acara yang PCIM Jerman hmm. gitu. Oke, Nah, siap, siap. saya ada gambaran persiapan tuh begini Mas Fahri memang. Cara membaca sirah ini kan ada tahapannya memang. Hmm, Saya itu masih di tahapan awal supaya Bapak Ibu itu mengunci kronologinya dulu per iya, tahun, siap, siap. Hmm, mengunci kronologi per tahunnya. Nah, hmm, nanti ada pengulangan yang bagian itu oleh para asirah. Misalnya, saya sampaikan dulu ya sumbernya, yang bagus sekali. Fiqhus Sirah, karya oh, iya. Syekh Ramadan Al-Buti yang Hmm, syahid di mana di Syria itu. Nah, itu jenengan apa baca-baca juga lebih dulu. Jadi saya mengejar konsepsi kan begini memang, karena Perserikatan Muhammadiyah itu, perserikatan kita itu namanya disandarkan kepada nama Rasulullah SAW. Maka kita itu sejatinya lebih berhak untuk bisa lebih tahu seharusnya kepada sirah Nabi kita. Karena Muhammadiyah yang maknanya artinya pengikut Muhammad Rasulullah SAW. Jadi saya mengejar itu dulu. Setelah kita kunci itu kita masuk masuk. Nah, dan saya sampaikan, ada yang jadi tesis dari satu momentum kehidupan Rasulullah, jadi tesis ada, yang jadi disertasi ada, yang jadi nanti menjadi apa literatur tafsir tersendiri juga ada. Nah, kalau kita kaji bersama-sama, karena saya juga masih membaca Mas Fahri, masih mengulang, masih membaca. Meskipun saya mengajar Mas Fahri Sirah itu sudah berlalu berapa tahun yang lalu ya sudah itu masih terulang-ulang begitu, ada pengulangan. Tetapi kita dalam melaksanakan ini semata-mata demi karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kerinduan kita kepada beliau. Hanya untuk menjaga itu, cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Dan di antara karunia Allah kepada kita adalah Allah karuniakan kita di Muhammadiyah ini, yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Dengan seluruh karunia dan kekurangannya yang ada di dalamnya. Maka Mas Warige, semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya mohon izin Bu Diah, Bu Linda, Ustadz Alda, Mas Wahyudi, Mas Anupal yang baru bertemu ini, insya Allah bisa terus beriring silaturahim kita melalui PCM Jerman. Saya insya Allah karena saya, misalnya saya tidak apa ketika ada yang bertanya kok cuma segini segini orang enggak saya tidak pernah putus asa Mas Fari tahu sendiri kan saya di LPI sudah berapa lebih dari 20 tahun dari jumlah santri yang cuma segitu-segitu saja 15 16 tapi akumulasinya tidak itu coba kita lihat ada yang di Amerika ada yang di Italia ada yang di Venezuela ada yang di Jepang ada ya kalau yang dekat-dekat di Malaysia, di Thailand, ada semuanya. Itu saja membuat saya sudah sangat bahagia. Apalagi yang saya mau minta kepada Allah. Cukup itu. Apalagi Mas Faris sekarang ada di Jerman. Ya, tinggal mengajak adik-adiknya saja nanti. Maka aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. Ustadz Arif. Nanti Sami-sami. Jazakallah eh, khair Ustaz. kami mohon izin nanti hmm, Nggih. kami mohon izin Saya mau nanti izin. untuk Nggih. selanjutnya Ustadz tanggal 28 Nggih, insya Allah. Insya Allah. eh, Kita eh, ikhtiarkan bersama. siap Ustadz. Mari kita tutup sama-sama dengan baca lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa Subhanakallah anta bihamdika. bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an atubu la ilaha ilaik. illa anta. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Arif. Ya. Kurang lebihnya mari kita tutup kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Ustaz. Salam. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sami Ustaz, dulu sami. nanti saya Terima minta kasih, Arif. kontaknya Ustadz Terima Arif kasih ya. Oh Ustaz. iya siap Terima siap kasih siap teman-teman siap Oke, Bu oke. Pasien ya. Yuk. Yuk.